Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Wala dan para pecinta buku dimanapun kalian berada? Bersama saya Fatima Ali di sesi baca buku Nurul Wala. Pada sesi ini, saya akan membawakan bagian keempat dari buku yang berjudul Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad dengan tema Tunaikan Hak Orang Lemah dengan Segera. Pada suatu hari, muncul seorang Arab nomaden yang sangat tidak bersahabat di hadapan Rasul. Dengan suara lantang, ia melontarkan kata-kata kasar kepada Muhammad, makhluk termulia dan terlembut di muka bumi. Orang itu mendakwa Rasul pernah berhutang kepadanya. Dan kini ia datang untuk menagih. Ia tidak peduli dengan kerumunan manusia yang dengan penuh hening dan hormat mengitari Nabi saat itu. Ia benar-benar tidak etis dalam bertutur. Dengan semena-mena ia berkata, "Lunasi sekarang juga hutangmu, atau kuteriakkan kamu dan kubuat hidupmu menjadi sempit." Para sahabat yang sampai detik itu masih mengekang diri karena menyaksikan Rasul masih terus bersikap lembut kepadanya, kini menjadi tak mampu menahan diri. Kemarahan mereka tak terbendung. Mereka meledak-ledak mendengar ucapannya yang terakhir itu. "Hei kamu, tidak tahukah siapa yang sebenarnya kamu ajak bicara?" bentak mereka kepadanya. Mereka mengingatkan bahwa dirinya tidak saja berhadapan dengan seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan duniawi, tapi juga dengan seorang nabi yang sangat dimuliakan Allah dan para hambanya. Namun, Rasul justru tidak bersimpati dengan sikap para sahabat yang rupanya mau membalas kekasaran dengan kekasaran pula. "Mengapa kamu tidak berempati kepada orang lemah yang merasa haknya terabaikan?" kata beliau kepada mereka. Kepada si penagih utang yang kasar, beliau membujuk untuk bersabar sejenak. Rasul meminjam dari orang itu dalam bentuk kurma. Biasanya, pinjaman yang didapat dari para sahabat, bahkan kadang-kadang dari non-muslim, hanya untuk beliau berikan kepada fakir miskin dan umat yang datang meminta bantuan. Kemudian salah seorang sahabat ditugaskan membawa kurma-kurma dari rumah beliau dan memberikannya kepada si penagih itu. Namun orang itu tidak sudi menerimanya, dengan alasan kurma yang diberikan kepadanya tidak sebaik dengan yang ia berikan kepada Rasul waktu itu. "Mampu kamu menolak sesuatu yang berasal dari Rasul?" sang sahabat mengingatkannya. "Mengapa tidak? Bukankah Rasul adalah orang yang paling berhak bersikap adil?" jawabnya tegas. Hati Rasul sangat terkesan mendengar ucapan itu. Keharuan membuat air mata menggenang dan melimpah dari kelopak mata beliau. Benar yang diucapkannya itu. "Siapakah yang lebih berhak berbuat adil ketimbang aku?" komentar Rasul. Beliau pun mengutus seorang sahabat menemui Haulah binti Aus, istri pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. "Pinjamkanlah saya beberapa sak kurma dari simpanannya. Saya akan segera mengembalikannya kepadanya pada kesempatan pertama saya mendapatkannya." Haulah memenuhi permintaan Rasul. Dengan kurma-kurma pinjaman dari Haulah, Rasul melunasi hutangnya kepada Arab nomaden itu. Beliau pun sebagaimana biasa tak lupa memberikan tambahan sebagai hadiah atas kesediaannya meminjamkan kurma tersebut. Dalam nuansa sukacita menerima haknya, Arab nomaden itu berkata kepada Rasul, "Anda telah bersikap sempurna kepadaku. Anda telah mengembalikan hakku dengan cara yang terbaik. Semoga Allah menghususkan Anda imbalan yang sempurna dan perlakuan terbaik." Mengomentari tanggapan si penagih utang dan kejadian itu secara keseluruhan, beliau bersabda, memberikan pengarahan kepada umat. "Orang-orang saleh
ialah mereka yang berusaha sekuat tenaga menunaikan hak orang lain atas mereka secara sempurna. Tak seorang hamba pun yang sengaja mengulur-ulur pembayaran hutangnya, padahal ia mampu melunasinya. Niscaya, tiada hari yang dilaluinya kecuali merupakan dosa-dosa baru baginya. Dan hinalah umat yang orang lemah di antara mereka tidak mendapatkan haknya kecuali dengan tersendat-sendat. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa nilai karakter luar biasa dari Nabi Muhammad. Yang pertama, Rasul menggambarkan bahwa sabar dan tidak mudah tersulut emosi. Pada cerita ini, Nabi menunjukkan bahwasanya Nabi tidak marah meski dipermalukan di depan umum. Kemudian Nabi pun berempati kepada orang lemah. Beliau menegur para sahabatnya untuk melihat dari sisi penagih yang mungkin merasa cemas karena haknya masih belum terpenuhi. Tanggung jawab Rasul juga segera mencari jalan keluar untuk segera melunasi hutangnya dengan meminjam kurma dari Haulah. Rasul juga menggambarkan rendah hati. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, Rasul tetap rendah hati. Baik teman-teman, tadi adalah bagian ketiga dari buku yang berjudul Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya.